Bulan lalu. Apa masalahnya sehingga tidak ke sekolah? Cerita sama ibu. Ada masalah di rumah sama orang tua? Terus kenapa? Kalau masalah di sekolah apa saja? Ayo cerita supaya ditahu. Kalau tidak dicerita tidak bisa ditahu. Nanti kalau Pak Kepala Sekolah datang terus kita ditanya terus dimarah kan tidak enak. Tapi kalau dicerita, disampaikan ke ibu bahwa Bu, di sekolah itu saya sering dapat seperti ini Bu, makanya saya takut ke sekolah. Apa masalahnya? Yuk. Mulai dari kemarin tidak ada niat mau sekolah. Mau berhenti sekolah? Jarang bangun. Jarang bangun cepat. Tidurnya jam berapa nak? 9. Terus kenapa bisa telat bangun? Kesadaran juga tidur jam 12. Terus lambat tidur, jadi lambat bangun. Apalagi? Lambat bangun. Ada beban tak ini yang berat. Tidak mungkin hanya faktor kita lambat bangun, lambat tidur, kita tidak mau ke sekolah. Pernahkah kena tekanan dari gurunya? Kalau tidak, saya rasa Pak Ristan itu orang baik. Gurunya itu orang baik, orang mengerti. Kita juga harus mengerti dengan dia. Bahwa ini guru saya, guru kelasku, wali kelasku, dia selalu tunggu kehadiranku di sekolah. Jadi kalau sudah ada bahasa tak bahwa kita sudah tidak punya niat untuk ke sekolah, jadi bagaimana? Kita kelas 6 kan? Tidak merasa rugi tidak ke sekolah, sudah kelas 6 ini. Kalau kelas 6 ini detik-detik sudah mau naik SMP. Coba berpikir baik-baik. Ya, ibu kasih motivasi. Motivasi belajar itu harus percaya diri. Percaya diri, menguatkan hati untuk datang ke sekolah. Pakai prinsip tak. Kenapa orang teman saya bisa, saya tidak bisa? Sementara saya ini sama-sama sama-sama manusia, di hadapan Tuhan juga sama, di hadapan guruku juga sama. Ya. Kita dikasih sama di matanya Tuhan. Betul, tidak mau sekolah lagi. Tidak mau ke sekolah. Masih mau. Kalau masih mau tidak boleh begitu. Bilang semau-mau tak datang, semau-mau tak pergi. Tidak apa-apa dibantu orang tua. Tapi orang tua itu pasti mengerti. Oh, sekolah dulu pagi, nanti pulang sekolah baru bantu Kak. Itu caranya untuk jangan tidur terlalu larut malam supaya bangunnya juga tidak kesiangan. Kalau ibu secara pribadi ada anak-anak yang telat secara tidak disengaja, itu tidak apa-apa. Tidak disengaja artinya kebetulan Bu, adik saya sakit, mama saya sakit, atau bapak saya yang sakit, saya jaga dia, jadi saya telat bangun. Silahkan datang ke sekolah, sampaikan dengan gurunya dengan cara yang baik. Pak, mohon maaf, saya lambat ke sekolah karena faktor ini. Tetapi itu tidak berlangsung secara terus-menerus, artinya ada hal atau ada faktor yang menyebabkan itu terjadi tadi. Jadi untuk hari ini Ibu kasih penguatan, ya, Ibu kasih cara supaya kita itu rajin ke sekolah. Karena kenapa kita sudah kena penekanan mental? Kena mentalnya apa? Sudah malu dan minder ke sekolah, sudah suka telat ke sekolah, dan sudah ada wacana bahwa sudah tidak punya niat untuk sekolah. Siapa yang rugi?
kita kan yang rugi. Ada cita-cita tak nak? Mau jadi apa? Punya cita-cita? Semua orang punya cita-cita. Apa cita-cita tak? Mungkin menjadi pelaut, Masya Allah. Kalau kita sudah punya niat untuk tidak sekolah dan kita punya cita-cita, kelak teman tak yang seusia dengan kita nanti sudah ada yang jadi seperti kita, mau jadi nahkoda, mau jadi pilot, mau jadi dokter dan lain sebagainya, kita akan jadi penonton. Pas saat ini kita tidak merasa menyesal, tapi nanti kita akan sesali. Kita akan sesali itu. Makanya ibu tadi bilang, kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita dari rumah ke sekolah, silahkan diceritakan. Ibu akan pecahkan masalahnya. Entah kita suka dimarah sama mama kah, sama bapak kah, tidak dikasih uang jajan kah, atau apa saja sehingga kita tidak mau sekolah, silahkan diungkapkan. Ada. Kalau dulu sebenarnya kemarin memang kalau sekolah Mau memang ke sekolah, terus kenapa tidak datang? Nggak ada motor. Nah, kalau orang mau sekolah, ibu samannya ibu jalan kaki. Kita tahu sekolahnya ibu di SD Jono sana. SD-nya itu kalau ada orang lewat, kalau kita pakai seragam sekolah pasti nambil ki. Tapi muka ikut kasihan sampai di SD jengeng saja. Itu ada motivasi nak, ada kemauan namanya ya. Besarkan hatimu kok kelas senang untuk bisa lagi lanjut ke SMP. Di SMP orang itu tantangan lagi. Ini fasenya kita dari masih anak-anak mau ke remaja. Tapi kalau di remaja mau ke SMA lagi, nanti lain lagi tantangannya. Siapa yang harus kuatkan diri tak? Diri tak sendiri. Ya? Jangan ingat. Kalau kita dibully dengan teman, harus sadar diri. Artinya apa? Oh, saya juga pernah kasih begitu rupanya. Makanya nak kasih begitu Kak juga. Jadi jangan pernah lakukan itu lagi ya. Mau membuli, ada sesuatu hal yang mengganjal di hati, tak cari ibu. Cari ibu, muka ke ibu Diana, muka curhat sama dia yang mengerti dengan saya. Bu, ada masalahku seperti ini, Bu, bisa tidak Bu dipecahkan, bagaimana ini caranya, solusinya bagaimana Bu? Ya, cari ibu. Jadi ibu meminta dengan sangat mulai hari ini dan seterusnya, ibu selalu mau lihat Ki datang di sekolah. Ibu tidak mau lagi dengar bahwa ada laporan 1 bulan Ki tidak masuk ya. Apa kita kerja nak di rumah kalau tidak sekolah Ki? Ki gimana Ki nak? kadang di Ya, terus dorong sekali. mendorong angkong. Mama juga kerja. Ada kakak tak tuh? Serumah Ki? Tidak nih. Tapi kalau tinggal di rumah kita aja yang tua, berapa adik tanah? 2. Tidak apa-apa, tapi pulang sekolah baru bantu orang tua. Orang tua mengerti. Oh ini anakku mau sekolah dulu, ada cita-citanya. Dia mau jadi pelaut nanti. Dia akan bisa banggakan orang tua juga. Ya? Oke, siapa nama tak? Adel. Silakan masuk di kelas. Sampaikan sama Pak Ristan. Saya sudah bicara sama Ibu Diana tentang masalahku Pak. Dia tangani saya. Nanti saya Ibu sampaikan sama kepala sekolah. Ya? Intinya setiap hari selama 2 minggu ke depan, mulai hari ini nak sampai 2 minggu ke depan, kita harus absen sama ibu. Ya, setiap pagi Bu, saya sudah ada Bu. Saya mau lihat motivasi tak sebagai siswa, ya, punya tidak tanggung jawab selama ibu kasih tugas nanti. Ya, ya. Semangat ya, semangat sekolah, punya cita-cita yang tinggi. Buktikan kamu juga bisa seperti anak yang lain. Ya, oke. Silakan masuk di kelas mulai besok. Absen sama ibu ya.
bahwa lambat atau apapun harus masuk sekolah. Oke? Siap.